Wanita itu diam-diam mengintip bersama pelayannya, melihat sang pangeran sedang bersama wanita licik di kamar. Namun 2 jam sudah berlalu. Wanita licik masih belum bisa menaklukkan sang pangeran. Wanita itu pun tak sabar, langsung mendorong pintu dan memutuskan untuk menunjukkan sendiri caranya. Semua ini berani dia lakukan, karena dia adalah seorang dokter modern yang datang dari masa kini. Kemarin, dia baru saja berhasil menyelamatkan seorang pasien. Tak disangka saat pasien sadar, dengan wajah ketakutan menunjuk ke lukisan tua di dinding rumah sakit. Lukisan itu tiba-tiba terbuka sendiri, dan memperlihatkan seorang wanita yang wajahnya persis sama dengannya. Belum sempat dia bereaksi, dia sudah terseret masuk ke dalam dunia di lukisan itu. Begitu membuka mata, dia mendapati dirinya sedang gantung diri. Dengan cepat dia merobek kain putih, dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri. Dalam keadaan terengah-engah dia bangkit, melihat ke cermin. Barulah dia sadar tubuhnya sudah berbeda. Ingatan pemilik tubuh asli pun langsung membanjiri pikirannya. Barulah dia tahu, sekarang dirinya telah menjadi istri sah pangeran. Karena statusnya terlalu tinggi, dia jadi target kecemburuan wanita licik. Wanita itu lalu menjebaknya berselingkuh dengan pria lain. Demi membuktikan dirinya tak bersalah, dia memilih mengakhiri hidup. Wanita itu akhirnya sadar, kalau pangeran ternyata bukan pria baik. Dia pun mulai berpikir cara kembali ke masa modern. Tapi sebelum sempat pergi, wanita licik datang mencarinya, langsung mengejek dan menghina. Wanita itu segera sadar, inilah orang yang dulu menghancurkan pemilik tubuh aslinya. Tapi wanita licik masih mengira dia gampang ditindas. Tak hanya menghina, dia bahkan ingin menampar. Tak disangka wanita itu langsung membalas dengan satu tamparan keras. Dengan emosi yang belum reda, dia menghajar wanita licik tanpa ampun. Tepat saat itu pangeran datang. Wanita licik langsung berpura-pura jadi korban, mengeluh bahwa dirinya hampir dipukuli sampai mati. Pangeran pun langsung percaya padanya. Dengan nada dingin menyalahkan wanita itu, tanpa bertanya apapun. Wanita itu dalam hati mengutuk pangeran yang tak tahu apa-apa. Saat sedang mencari cara kabur, pangeran malah memerintahkan agar dia diusir. Wanita itu tanpa ragu segera berbalik hendak pergi. Namun di saat itu, pelayan datang melapor bahwa nenek buyut sakit parah. Semua tabib istana tak bisa menyembuhkannya. Wanita itu langsung sadar inilah kesempatannya. Dia pun menyatakan bisa menyelamatkan sang nenek. Padahal pemilik tubuh aslinya tidak tahu ilmu pengobatan. Demi menyembunyikan identitas, dia mengaku selama ini hanya menyembunyikan kemampuannya. Lalu mengalihkan pembicaraan, dan mulai menanyakan gejala yang dialami sang nenek. Mendengar gejalanya sesuai dengan yang dia kenal, dia langsung menyimpulkan sang nenek terkena tetanus. Melihat keyakinannya, pangeran pun mengizinkan dia mencoba. Wanita itu segera memeriksa denyut nadi sang nenek. Dengan pengalaman medisnya, dia dengan cepat memastikan itu tetanus. Lalu tanpa ragu menuliskan resep. Tapi saat pelayan hendak mengambil obat, wanita licik tiba-tiba datang dan merebut resepnya. Melihat ada serangga dan semut di resep, dia langsung menuduh wanita itu ingin menyakiti sang nenek. Tabib istana pun ikut menyudutkan, mengatakan bahwa resep itu mengandung racun. Wanita licik bahkan berkata, kalau wanita itu bisa menyelamatkan sang nenek, maka dia akan bunuh diri di tempat. Tak disangka, setelah meminum obat, sang nenek langsung siuman. Tabib istana pun terkejut bukan main. Saat itu juga, wanita itu memerintahkan pelayan membawa 3 benda. Dengan tenang dia bertanya pada wanita licik, ingin memilih cara mati yang mana. Wanita licik ketakutan dan langsung berlutut di tempat.